Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nunung, NIM 2333189. Saya akan menjelaskan tentang materi bagaimana urgensi integritas nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Baiklah, yang pertama yaitu A. Menelusuri konsep dan urgensi integritas nasional. Yang pertama, makna integrasi nasional. Integrasi nasional adalah proses menyatukan berbagai kelompok, suku, ras, agama, dan budaya yang berbeda dalam suatu negara menjadi satu kesatuan yang utuh dan harmonis. Beberapa makna penting dari integrasi nasional adalah: yang pertama, persatuan dan kesatuan bangsa. Integrasi nasional bertujuan untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan di antara seluruh komponen bangsa, sehingga tercipta keharmonisan dan keutuhan negara. Yang kedua, keberagaman yang terintegritas. Integrasi nasional menghargai dan menjaga keberagaman suku, ras, budaya, dan latar belakang masyarakat, namun tetap menyatukan mereka dalam satu identitas nasional. Yang kedua, jenis integrasi. Jenis integrasi adalah berbagai bentuk atau model proses penyatuan berbagai elemen dalam suatu negara untuk mencapai keutuhan dan keharmonisan. Yang A, integrasi politik, B, integrasi ekonomi, dan yang C, integrasi sosial dan budaya. Yang A, integritas politik. Dimensi horizontal, hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial antar daerah, antar suku, umat beragama, dan golongan masyarakat Indonesia. Dalam tataran integrasi politik terdapat dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi yang bersifat vertikal mencakup hubungan elit dan massa, baik antara elit politik dengan massa pengikut, atau antara pengusaha dan rakyat, guna kemitraan dengan celah perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipatif. Yang B, integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi berarti terjadinya saling ketergantungan antara daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Adanya saling ketergantungan menjadi wilayah dan orang-orang dari berbagai latar akan menghadirkan kerjasama yang saling menguntungkan dan strategis. Di sisi lain, integritas ekonomi adalah penghapusan atau pencabutan hambatan-hambatan antar daerah yang memungkinkan ketidaklancaran hubungan antara keduanya. Misalnya, peraturan, norma, dan prosedur, dan pembuatan aturan bersama yang mampu menciptakan keterpaduan di bidang ekonomi. Yang C, integrasi sosial budaya. Integrasi ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, dan kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Integrasi sosial budaya juga berarti kesediaan bersatu bagi kelompok-kelompok sosial budaya dalam masyarakat. Misalnya gregaritas ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang tersebut meliputi ras, etnis, agama, dan sistem nilai, dan lain sebagainya. Integrasi sosial berarti bersedia bersatu bagi kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat, misalnya suku, agama, ras, suku, dan lain-lain. Pentingnya integrasi nasional. Umumnya dianggap tugas penting suatu negara, apalagi negara bangsa. Integrasi diperlukan guna menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas baru yang diciptakan, yaitu identitas nasional. Misalnya bahasa nasional, simbol negara, semboyan nasional, ideologi nasional, dan lain sebagainya. Yang B, mengenali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang integrasi nasional. Yang satu, perkembangan sejarah integrasi nasional. A, model integrasi Imperium Majapahit bersifat kemaharajaan atau imperium. Yang B, model integrasi kolonial, lebih tepat disebut dengan integrasi atas wilayah Hindia Belanda, baru sepenuhnya dicapai pada awal abad 10.
dengan wilayah yang terentang dari sebagai macam. Oke, yang C. Model integrasi nasional Indonesia merupakan proses integrasi bangsa Indonesia sejak bernegara merdeka tahun 1945. Yang kedua, pengembangan integrasi nasional. Yang A, adanya ancaman dari luar. B, gaya politik kepemimpinan. C, kekuatan lembaga politik. Dan yang D, ideologi nasional. E, kesempatan pembangunan ekonomi. D, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. Yang pertama, dinamika integrasi nasional di Indonesia sejak tahun 1945, upaya membangun integrasi secara terus-menerus dilakukan. Terdapat banyak perkembangan dan dinamika integrasi yang terjadi di Indonesia. Yang A, integrasi bangsa. Yang B, integrasi wilayah. Yang C, integrasi nilai. Yang D, integrasi elit massa. Yang E, integrasi tingkah laku, yaitu perilaku integratif. Yang kedua, tantangan dalam membangun integrasi dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia. Tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang dihilangkan pada agama, perbedaan suku, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang berupa celah perbedaan antara elit dan massa di antara latar pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berada dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Yang E, mendeskripsikan esensi dan urgensi integrasi nasional. Integrasi masyarakat yang sepenuhnya memang sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan, karena setiap masyarakat selain membawa potensi integrasi juga menyimpan potensi konflik atau pertentangan. Baik, sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.